Nah, ini udah ada bahannya yang mau saya jadikan pickles, yaitu wortel ya. Kali ini kita pakai wortel aja, nanti di lain video kita bisa pakai bahan lain. Terus saya udah siapin alat potongnya, lalu jarnya ini udah saya kasih nama ya. Kalau nggak dikasih nama seringnya kita lupa tanggalnya ya, terutama. Terus karena di rumah juga saya pakai berbagai cara fermentasinya, jadi harus dikasih tahu nih kalau ini pakai yang lacto pickles ya, bukan yang pakai vinegar. Terus garam, kalau bisa ada yang garam krosok lebih bagus, tapi kalau enggak pakai garam dapur biasa juga nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun garam dapur biasa itu cenderung lebih asin, jadi nanti jumlahnya dikurangin ya. Nanti pada saat perhitungan garam saya akan jelaskan. Lalu ini juga kita ada air, ini air minum suhu ruang. Teman-teman silahkan pakai air sumur, nggak apa-apa, asalkan sudah siap minum alias sudah dimatangkan, lalu didiamkan hingga suhunya itu jadi suhu ruang ya, tidak hangat tidak panas. Kemudian timbangan, nah ini penting untuk menentukan nanti jumlah garam yang akan kita pakai ya. Kita mulai aja ya, ini akan saya potong-potong dan dipotong-potong sesuai dengan selera teman-teman, bahkan mau utuh seperti ini pun gak apa-apa, nanti tinggal dibersihkan bagian-bagian yang terlihat kotor atau kurang layak gitu ya, itu bisa dibersihkan, jadi utuh masuk ke dalam toples seperti ini juga bisa. Saya mau potong kali ini, nanti setelah dipotong kita akan lanjut prosesnya. Nah, ini wortelnya udah saya potong-potong, jadi saya bentuk satu buah, saya belah 4. Terus jangan lupa nih, toples itu harus selalu kita timbang, karena kita mau hitung volume dalamnya ya, jadi berat atau massa dalamnya itu kita mau hitung. Untuk itu kita harus tahu berat toplesnya, walaupun bisa nanti kita pair itu kita nolin lagi. Nah, cuman persoalannya adalah seringkali nanti kalau prosesnya agak lama, terus dia udah keburu keisi, nah kita nggak bisa pair lagi. Nah, jadi tetap kita perlu punya catatan berapa berat toples saat kosong. Jadi ini sambil kita timbang dan kita catat. Nah, ini berat toplesnya adalah, kita tulis langsung ya, 812 gram. Jangan lupa dicatat. Nih, udah kelihatan, saya tempel aja di sininya. 812 gram. Sekarang ini bisa kita pair, kita nolin. Jadi ini timbangannya mau saya nolin karena kita mau masukin bahan, yaitu si ini wortel dan juga airnya sampai sepenuhnya nih, sampai cukup. Nah, setelah itu baru kita kemudian bisa menghitung garam yang kita butuhkan ya. Jadi kita pair dulu timbangannya, kita nolin. Nah, sekarang kita masukin bahan-bahannya. Susunannya bebas, mau disusun boleh, enggak disusun juga bebas ya, langsung cemplungin atau yang diparut, dipotong-potong, itu mau gimana aja bebas. Silahkan dimasukkan, dirapihkan. Nah, ini udah saya masukin semua ke dalam toples, dan benar aja ya, karena prosesnya emang agak lama, jadi timbangannya udah 0, dan ini udah nggak bisa saya pair lagi karena si toples sudah terisi. Nggak apa-apa, kita nyalain aja karena kita udah punya beratnya kan tadi ya, 812 gram. Nanti tinggal kita kurangin aja ya. Ini udah beratnya semuanya. Terus langsung kita masukin air nih sampai penuh. Ini kita tambah lagi. Nah, ini penuh sampai mulutnya. Lalu ini nanti kita usahain untuk yang nongol-nongol ini bisa masuk ke dalam. Oke, sekarang kita dapetin berat totalnya itu termasuk toples adalah 2461. Oke, sekarang kita hitung ya. Nah, perhitungannya udah saya dapet, jadi seperti ini teman-teman.
berat totalnya tadi 2461, kita kurangin berat toplesnya. Jadi tinggal isinya adalah si wortel dan air, beratnya 1649. Kita butuh 2,5% garam. Kalau pakai garam krosok maka dihitung 2,5%. Kalau pakai garam dapur teman-teman pakai 2% aja. Jadi yang atas ini, bagian atas, untuk pakai garam krosok saya dapat 41,225. Boleh ya dinaikin sedikit biar gampang hitungnya. 41,5 itu masih oke. Lalu yang pakai garam dapur ini 2%, jadinya 32,98. Boleh nanti dinaikin sedikit jadi 33 biar nggak susah. Nah, karena saya pakainya garam krosok, jadi saya pakai garamnya ini 41,225. Kemudian karena garam itu harus kita larutkan ke dalam air, dan si air ini tentunya sudah penuh, tidak bisa masuk ya, dan tidak boleh dimasukkan tambahan air karena udah kita hitung yang ada di sini. Kita keluarin sedikit ya, kesannya kayak agak ribet ya, tapi nggak ribet juga sih. Kalau kita bikin cairan garam di luar ini, seringkali nanti jumlahnya kita nggak tahu, bisa nggak pas, bisa kelebihan, bisa juga kekurangan begitu. Apalagi kan kita harus menghitungnya termasuk si wortelnya, nggak bisa cuman air tok lalu dikasih garam 2,5%, kemudian baru dimasukkan. Jadi nanti berat atau si volume wortelnya nggak bisa kita tahu gitu, karena kan berat jenis air dan si wortelnya kan beda. Sekarang kita mau masukin air sedikit aja, ambil dari sini, kita tuang seperti ini. Ya, terus sekarang ini kita nolin untuk dapetin si mau nimbang garamnya ya. Garam ke dalam air ini. Kan tadi saya dapatnya 41,225 atau 41,5. Nah, kita masukkan garam. Udah 24, kurang lebih ya, 41, tadi lebihnya. Sekarang ini kita aduk. Ini kita aduk hingga larut. Sudah cukup larut ya. Kemudian kita tuang ke dalam toples ini. Ya, udah cukup. Nah, ini agak kita aduk-aduk sedikit, nggak apa-apa begini, pakai sendok. Toples saya ini logam ya teman-teman. Kebetulan yang tutupnya kaca ini kepakai semua. Jadi triknya adalah kalau yang tutupnya logam dilapisin plastik dulu. Kenapa? Karena bahannya garam dan nanti juga akan menjadi asam, jadi cukup korosif kalau bahan tutupnya itu logam. Nah, lebih gini, saya cari plastik yang bersih, lantas kita tutup. Nah, karena ini aman ya, wortelnya nggak ada yang timbul gitu, jadi ini wortelnya semuanya tuh masuk di bawah air. Nah, jadi saya nggak usah kasih pemberat apa-apa, ini tinggal ditutup aja. Makanya kalau bikin itu mendingan penuh teman-teman daripada nanggung sedikit. Kalau bikin sedikit tuh biasanya malah bahannya tuh nongol-nongol gitu, jadi nggak tenggelam. Nah, itu rentan biasanya kontaminan. Nah, kadang kalau udah kencang begini, kadang-kadang boleh juga nih dikinin ya, sambil diaduk-aduk gitu, dibolak-balik. Lalu setelah seperti ini bagaimana ya? Laktofermentasi itu bakterinya Lactobacillus sebenarnya tidak favorit dengan kehadiran oksigen. Nah, tapi di satu sisi dia akan mengandung yeast ya, karena kita pakai fermentasi alami natural. Jadi kita sering disebut oleh praktisi fermentasi itu wild fermentation. Jadi kita mengandalkan probiotik yang dibawa oleh bahannya, yaitu si wortel. Jadi di alam ini semua bahan natural membawa probiotik ya, banyaknya. Kenapa kita kasih garam? Karena selain membawa probiotik, dia juga membawa bakteri lain. Kan dia tumbuh di tanah gitu ya. Mungkin di sana juga ada salmonella atau
ada E. coli, kita nggak tahu. Jadinya si garam ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang tidak kita inginkan. Sedangkan Lactobacillus dan banyak bakteri probiotik itu cukup kuat hidup dalam air garam atau brine dengan kadar tertentu. Oleh karena itu sebabnya maka jumlah garam penting untuk dihitung supaya tidak berlebihan dan malah akan menghambat pertumbuhan bakteri termasuk bakteri probiotiknya gitu kan. Padahal dia pelaku utamanya ya di sini. Jadi kita butuhkan dia tetap bisa berkembang di sini. Nah, cuman masalahnya tadi karena ada yeast, yeast ini akan dalam proses bekerjanya itu banyak menghasilkan gas. Malah minimal dia luber-luber aja gitu ya, karena dia berhasil lah. Karena di sela-sela tutupnya ini kan dia bentuknya ulir, masih bisa udara keluar, tapi sambil udara keluar dia juga akan mendorong air. Nah, jadi biasanya bleber. Nah, paling gampang adalah biasanya saya kasih trik, saya plastikin lagi nih. Terutama kalau kita nggak terlalu sering bisa memperhatikan ya. Kalau tiap hari kita bisa rilis lebih bagus. Misalnya teman-teman nggak mau pakai cara saya nanti pakai plastik, teman-teman setiap lewat wadah ini dibuka aja, dirilis gini aja nih, sedikit, udah tutup lagi. Nah kayak gitu sampai saatnya ini mau dimasukin kulkas ya. Jadi kalau saya kadang-kadang kalau misalnya banyak ya, bikin banyak sekali, kadang-kadang nggak ada waktu juga ya untuk satu-satu dirilis gitu. Pernah juga saya bikin sampai 40 toples ya, satu-satu 40 toples lumayan ya. Nah akhirnya saya kasih trik begini. Ini saya bikin ruang yang cukup kedap ya, jadi ruangnya yang terbatas untuk si toples ini. Jadi saya kasih plastik lagi, saya masukin sini, plastiknya cukup besar ya. Nah, triknya seperti ini. Nah, ini ruangannya cukup terbatas ya udaranya. Jadi bisa kita katakan ya hampirlah kedap. Nah, kemudian ini saya ikat. Nah, sebelumnya gini, ini dikendorin dulu sedikit. Jadi nggak saya kencang ini. Ini kendor sedikit begini supaya udara bisa keluar. Dan dia jadi udara bisa keluar, tapi udara luar tidak bisa masuk. Kurang lebih konsepnya begitu. Kemudian ini saya ikat ya, kita ikat dengan karet atau ikat begini saja gitu. Yang penting kita pastikan udara luarnya tidak bisa masuk. Dan plus lagi ini amannya ketika ada ada air picklesnya yang keluar, dia tidak akan kotor atau bleber kemana-mana. Ini trik dari saya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai seperti ini bisa. Jadi ini kendor tutupnya. Dan udah kita diemin aja di suhu ruang, dia akan cenderung aman dan juga tidak akan kena kontaminan. Kalau misalnya pun ada yeast yang tumbuh, itu yeast dari bawaan si wortel, biasanya dia juga akan minim ya, jadi tidak berlebihan sekali. Oke, nanti kita cek beberapa hari lagi saat dia sudah menjadi pickles atau produk fermentasi.